Bapak Elis, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Altin, terima kasih Bapak Tom, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Ya baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Izinkanlah saya melaporkan laporan rencana tindak lanjut program pengawasan Diklat Calon Pengawas 2021 oleh Ilyas Dagum. Laporan RTLPP saya ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi sekolah asal dan sekolah magang, ketiga pelaksanaan RTLPP yang terdiri atas 5 kegiatan, dan berikut penutup. Nah, di pendahuluan, latar belakang penulisan laporan ini, kita tahu bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi melayani kebutuhan belajar peserta didik atau student well-being. Selain itu, latar belakangnya adalah calon pengawas itu perlu dibekali oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum dia menjadi seorang pengawas. Kemudian tujuan yang berikut dari laporan ini adalah untuk memecahkan masalah utama pembelajaran melalui praktik tugas-tugas pengawasan, kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya selaku calon pengawas sekolah. Kemudian hasil yang diharapkan daripada kegiatan ini atau laporan ini adalah terselesaikannya masalah utama pembelajaran melalui praktik tugas-tugas pengawasan dan meningkatkan saya selaku pengawas sekolah. Kemudian yang kedua adalah deskripsi sekolah. Nah, deskripsi sekolah ini sekolah asal saya SLB Negeri Tengah Ruteng dan sekolah magang saya itu SLBA Karya Murni. Sejarah masing-masing sekolah tersebut, sekolah saya berdiri tahun 1983 dan SLB Karya Murni selaku sekolah magang itu berdiri tahun 1985. Visinya adalah SLB Tengah itu visi agar mampu menolong dirinya sendiri dan memiliki keterampilan yang sederhana demi kemandiriannya. Ini khusus anak-anak karena mereka mengalami keterbatasan hambatan intelektual. Sedangkan di SLBA Karya Murni Ruteng, penekanan visinya adalah kualitas unggul dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi seluruh warga sekolahnya. Kemudian misi bisa kita baca sama-sama untuk kedua sekolah tersebut. Demikian juga tujuan dapat kita baca sama-sama untuk kedua sekolah tersebut. Dan ini capaian 8 standar nasional pendidikan yang saya tekankan di sini setelah dari kedua sekolah tersebut yang mengalami nilainya agak rendah, persentasinya itu pada standar proses yaitu 61% untuk sekolah SLB Negeri Tenda dan SLBA Karya Murni ini 50%. Ini saya perlu tekankan karena ini ada hubungannya nanti dengan beberapa kegiatan, 5 kegiatan dalam RTLPP saya. Kemudian berikut kita masuk yang pertama, ini sangat penting sekali, ada 5 kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan pembinaan guru melalui supervisi akademik. Langkah pertama adalah persiapan pembinaan guru. Ini ada gambarnya, ada persiapan pra-observasi di mana di sini dijelaskan apa kira-kira KD yang akan diajarkan, tujuan, indikator ataupun kira-kira antisipasi dari guru tersebut, apa kesulitan materi yang sulit dipahami anak, apa lalu solusi dari dia itu bagaimana. Itu di pra-observasi. Setelah di observasi pelaksanaan pembelajaran, ini ada ibu gurunya sedang mengajar dan saya selaku pengawas menggunakan 2 instrumen di sini, yaitu instrumen pengelolaan RPP, pengelolaan RPP, kemudian instrumen pelaksanaan RPP, ada 2 instrumen. Kemudian ini pasca observasi untuk yang ini adalah untuk guru, salah seorang guru di SLB asal saya. Nanti ini ditanya kemarin kesan-kesan selama dia menyajikan pembelajaran tersebut.
Kemudian waktunya adalah 26 sampai 29 Recording in Oktober progress. 2021. Tempat SLBA Karya Murni 1 orang guru, kemudian SLBN Tenda itu ada 2 orang guru. Jadi sasarannya 3 guru. Pendekatan yang saya gunakan adalah kolaboratif dan metodenya adalah direktif dan non direktif. Kalau direktifnya adalah metode langsung berupa pengamatan, baik mengamati RPP, mengamati saat guru melakukan pembelajaran di kelas, sedangkan non direktif sebelum saya melakukan supervisi 1 hari sebelumnya saya kirim instrumen telah RPP dan instrumen untuk penilaian pelaksanaan pembelajaran 1 hari sebelumnya. Kemudian apa kira-kira capaian dan target keberhasilan yang ingin saya dapat? Yaitu jelas untuk kemampuan guru meningkat. Kemudian khususnya dalam kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, target yang lain adalah agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah supaya terjalin hubungan yang kolegial antara pengawas dan guru, lebih-lebih dengan menggunakan pendekatan humanis dan demokratis. Kemudian hasil dari supervisi akademik ini adalah untuk di sekolah asal dari 2 orang guru itu rata-rata nilainya 70. Mengapa 70? Karena ini mengalami kekurangan dalam hal penggunaan media. Ada 1 guru penggunaan medianya tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian untuk sekolah magang amat bagus, amat baik, nilainya 88,48. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya dari saya adalah ini perlu penguatan dan penghargaan yang diberikan kepada ketiga guru yang telah memenuhi standar pada beberapa indikator dari instrumen penilaian. Jadi perlu pengangkatan untuk instrumen untuk nilai-nilai yang kurang, kemudian yang sudah bagus, sedangkan yang masih kurang perlu lagi adakan perbaikan. Kemudian tindak lanjut yang berikut adalah melalui bimbingan dan pelatihan, dan kesimpulan dari kegiatan ini bahwa supervisi ini memang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kesimpulan berikut juga adalah pengawas perlu mengetahui karakteristik dan kuadran dari guru untuk dapat menentukan pendekatan dan metode yang digunakan dalam memberikan pengawasan. Kemudian rekomendasinya adalah guru perlu menggunakan media pembelajaran dalam menyajikan pembelajaran di kelas, apalagi anak tunagrahita yang karakteristiknya adalah berpikir konkret. Kemudian yang kedua, guru perlu mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang penggunaan media dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita masuk yang kedua adalah penilaian kinerja kepala sekolah dan analisis penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Langkah-langkahnya, yang pertama persiapan instrumen. Persiapan instrumen di sini adalah instrumen PKKS dan instrumen penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian sebelum dilakukan pengisian instrumen ini, perlu diadakan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua. Kemudian setelah itu kita observasi, baik observasi dokumen-dokumen yang ada, terutama untuk kepala sekolah, kinerja kepala sekolah. Kemudian waktunya dari tanggal 30 Oktober sampai 4 November di SLBA Karya Murni. Kemudian sasarannya adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Nah, pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan kolaboratif dengan metode langsung berupa langsung menemui suster dan mengamati beberapa dokumen ataupun bertanya langsung kepada suster. Sedangkan metode tidak langsungnya saya gunakan sebelum saya ke sekolah, ke SLBA Karya Murni, saya kirimkan dulu instrumen PKKS dan instrumen untuk analisis PKG guru oleh kepala sekolah. Kemudian berikut adalah hasil dari PKKS ini hasilnya adalah amat baik, dengan skor itu bagus sekali untuk suster ini 96,27. Kemudian analisis PKG-nya, dari analisis setelah diberikan oleh suster, lalu saya analisis rata-rata itu baik. Namun ada beberapa yang turun, terutama dalam peningkatan dalam hal memberikan penilaian dan evaluasi. Serta yang agak turun nilainya adalah di pengembangan keprofesian, terutama dalam
PTK dan untuk mengikuti diklat-diklat itu sangat kurang bagi guru-guru tersebut. Kemudian tindak lanjut itu adalah perlu pembinaan pada indikator-indikator yang dianggap rendah, kemudian pembimbingan bagi kepala sekolah yang mendapat skor rendah. Mohon maaf Bapak Ibu, agak slide-nya agak mungkin ada keliru mungkin di sini. Kesimpulan daripada kesimpulan ini adalah hasil PKKS ini sangat baik. Kemudian hasil analisis penilaian kinerja guru juga itu baik. Kemudian perlu peningkatan kompetensi kepala sekolah maupun guru. Kemudian rekomendasinya adalah bahwa hasil PKKS ini dan analisis TK guru ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama untuk pengawas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan, terutama di kedua SLB tersebut. Kemudian hasil penilaian ini juga adalah untuk suster ini jadi dapat digunakan oleh yayasan untuk menilai kinerja kepala sekolah maupun guru. Kemudian bagi guru PNS yang berada di sekolah tersebut dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Berikut Bapak Ibu kita masuk yang ketiga, yaitu pembimbingan guru melalui kegiatan workshop. Kegiatan workshop itu dilakukan selama 6 hari. Hari pertama itu tentang konsep media pembelajaran adaptif, kemudian hari kedua dan ketiga itu praktik penyusunan RPP berbasiskan media pembelajaran adaptif, sedangkan hari yang keempat, 5, dan 6 itu praktik mengajar dengan RPP yang telah mereka buat berbasiskan media pembelajaran adaptif. Kemudian waktu dan tempat 6 sampai 12 November di SLB Ruteng, sasaran itu untuk 17 guru. Pendekatannya adalah andragogi, yaitu pendekatan untuk orang dewasa, dan metodenya untuk hari pertama itu diskusi tentang konsep media pembelajaran adaptif. Kemudian hari kedua itu tentang penugasan mandiri, yaitu guru-guru menyusun RPP berbasiskan media pembelajaran adaptif. Dalam RPP itu dicantumkan memang media apa yang kira-kira digunakan untuk cocok bagi anak-anak tunagrahita. Kemudian yang hari ketiga, hari keempat, 5 dan 6 itu unjuk kerja praktik RPP yang telah mereka buat. Kemudian target keberhasilannya adalah guru-guru mampu menggunakan media pembelajaran setiap kali kegiatan belajar mengajar bagi anak tunagrahita. Kemudian yang kedua, guru-guru mampu menentukan media pembelajaran adaptif yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, dan materi pembelajaran. Karena apa ini? Karena ada salah seorang guru yang membuat media pembelajaran tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Berikut adalah hasil workshop itu adalah guru memahami konsep media pembelajaran adaptif. Yang berikut, guru mampu merencanakan pembelajaran berbasis media pembelajaran, kemudian guru menggunakan media pembelajaran adaptif setiap untuk selama 3 hari itu. Kemudian tindak lanjutnya diharapkan guru dalam setiap pembelajaran selalu menggunakan media pembelajaran, terutama anak-anak tunagrahita yang karakteristiknya berpikir konkret. Kemudian yang kedua, sekolah perlu memfasilitasi penyiapan media pembelajaran berupa ini harus dirancang dalam RKS itu untuk pengadaan media pembelajaran. Kemudian kesimpulan daripada kegiatan ini adalah media pembelajaran adaptif itu sangat-sangat penting bagi siswa tunagrahita yang berpikir konkret. Kemudian rekomendasinya bahwa setiap kali pembelajaran, guru itu perlu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan KD, tujuan pembelajaran, indikator, maupun materi pembelajaran. Kemudian penelitian tindakan sekolah, ini ada 3 bab. Ya, selanjutnya bab 1 itu tentang apa latar belakangnya. Latar belakangnya adalah menurut Sadiman ini adalah salah satu kegunaan media pembelajaran itu adalah menimbulkan kegairahan belajar siswa. Salah satu ciri khas tunagrahita adalah berpikir konkret. Ya. Kemudian saya ulang lagi bahwa judulnya di sini adalah upaya meningkatkan kompetensi guru SLB Negeri Tenda Ruteng dalam penggunaan media pembelajaran. Sepertinya mati lampu. Ruteng lagi hujan pagi-pagi, jadi kemungkinan ada gangguan. Terpental ini kayaknya. Iya. Terpental kayaknya ini Bapak Elias lagi omong. Bapak Eli. Hujan Bu, hujan di Canjar juga di Ruteng. Hujan. Ini Bapak Elias masuk kembali. Sama saya kemarin itu. Tiba-tiba baterai mati. Elis sudah masuk tadi ya? Gimana lagi? Ya, kita tunggu sedikit Bapak Ibu. Ya.
Ibu Cici tidur jam berapa tadi malam? Ya, kita mulai kembali. Bapak Eli sudah Bapak tampil. Eli sudah muncul. Ya, lanjut Bapak Eli. Iya. Recording in progress. Ya. Bapak Eli masih unmute itu. Nah, ya. Ya, sudah terus. Halo, sudah terdengar? Saya tidak pakai itu. Halo, Ya, coba itu masukkan situ. Itu masuk. Terdengar Pak Eli. Terdengar, Pak Eli. halo, sudah terdengar? Halo, terdengar Pak. Itu dengar. Halo, Dengar. Halo? Pak, Dengar. Pak, dengar jelas. Ibu Rosta mungkin Oke. unmute dulu. Ya, teman-teman unmute dulu biar Bapak Eli lanjut, tinggal sedikit aja. Silakan Bapak Eli. Terlempar lagi ya. Bapak Eli, bisa? Ya. Silakan Bapak Eli.
Pak Elis, masih di mute itu Pak. Bapak Elis masih Ya. unmute. Halo, bisa? Halo Pak. Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, saya pelaksanaannya yaitu saya lebih menekankan pada kompetensi manajerial, pada indikator menggunakan instrumen evaluasi diri untuk pemetaan tingkat pelaksanaan standar nasional pendidikan. Kemudian hasil dari ini adalah kepala sekolah memberitahukan kepada saya Bapak Eli, memang sangat bagus. Bapak Eli sudah bisa paham sedikit tentang mengetahui cara pemetaan 8 standar nasional pendidikan. Nilai yang suster bisa tunjukkan kepada saya dari AKBP ini adalah Recording 88. Baik, kesimpulan dan saran Bapak Ibu bahwa kegiatan ini dilaksanakan ada 5 kegiatan yang paling utama, mulai dari supervisi akademik, kemudian penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, dan penilaian kinerja guru, lalu workshop, penelitian tindakan kelas, dan penelitian tindakan sekolah dan AKPK. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa tugas-tugas dan praktik dalam RPLPB ini dapat memperluas wawasan saya selaku pengawas. Kemudian sarannya saya lebih condong untuk ketiga lembaga mitra ini, bahwa sarannya mudah-mudahan pembelajaran daring ini harus lebih diimbangi dengan penyiapan akses internet yang merata ke seluruh wilayah NTT, lebih-lebih yang di Riung sana kita telah sinyal. Ya, baik, barangkali itu saja untuk pemaparan materi. Mohon maaf agak terganggu tadi, mungkin sinyal di SMA Negeri 2 ini agak terganggu. Selanjutnya saya share-kan videonya. Tolong Pak Happy bantu. Ya, mudah-mudahan videonya bisa. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan SLB pada Dinas Pendidikan laporan rencana tindak lanjut program pengawasan tahun 2021. Dalam laporan rencana tindak lanjut program SLB Negeri Tendarute, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam rencana tindak lanjut program pengawasan ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain. 1. Pembinaan yang dengan masalah utama pembelajaran. 4. Penelitian tindakan sekolah. Dan yang kelima adalah peningkatan kompetensi pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Pembinaan kegiatan guru melalui supervisi akademik bertujuan untuk melatih calon pengawas sekolah dapat melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilaksanakan kali ini yaitu terhadap 3 orang guru. Kegiatan supervisi akademik diawali dengan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran, dan pasca observasi pembelajaran. Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan di sekolah magang, yaitu SLBA Karya Murni Rutin dengan nilai akhir 96,27 amat baik. Sedangkan dari hasil menganalisis penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang perlu ditingkatkan oleh guru adalah pada indikator penilaian dan evaluasi, serta kemampuan mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah sesuai dengan masalah utama pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk workshop di sekolah asal selama 5 hari dengan topik upaya meningkatkan kompetensi guru SLB Negeri Tendarute dalam penggunaan media pembelajaran adaptif.
Tujuan daripada kegiatan workshop adalah agar guru dalam mengajar siswa-siswi tunagrahita selalu menggunakan media pembelajaran adaptif. Penelitian tindakan sekolah bertujuan untuk melatih calon pengawas sekolah dalam melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keprofesian. Judul penelitian tindakan sekolah dalam tulisan ini adalah upaya meningkatkan kompetensi guru SLB Negeri Tenda Ruteng dalam penggunaan media pembelajaran adaptif melalui workshop. Peningkatan kompetensi pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian dilaksanakan di sekolah magang yaitu SLBA Karya Murni Ruteng. Kompetensi yang perlu mendapat peningkatan dari pengawas sekolah sesuai dengan hasil AKPK adalah kompetensi manajerial, terutama pada indikator evaluasi diri sekolah untuk memetakan tingkat keterlaksanaan standar nasional pendidikan. Dampak terhadap proses pembelajaran dari kegiatan ini adalah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan terciptanya student well-being. Selain itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bahu-membahu untuk terlibat aktif dalam mengusahakan peningkatan mutu pembelajaran. Saya sempat bekerja sama dengan Bapak Elias Dagung di SLBA Karya Murni Ruteng untuk beberapa bulan. Kesan saya dengan Bapak Elias Dagung bahwa beliau sungguh memberikan diri dalam tugas-tugasnya. Maka saya yakin jika Bapak Elias Dagung menjadi pengawas akan memberikan diri juga dalam tugas yang dipercayakan kepada beliau dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Bapak Elias Dagung MPD adalah mantan kepala sekolah di SLB Karya Murni Ruteng. Dia dikenal orang yang sangat baik. Harapan kami, beliau sangat cocok untuk menjadi calon pengawas SMA atau SMK dan SLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika Pak Elias masuk kelas, suasana di kelas sangat menyenangkan, sehingga kami dapat belajar dengan penuh semangat. Harapan saya, semoga Pak Elias dapat mengawasi SLB. Demikianlah laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut program kepengawasan kali ini. Semoga senantiasa menjadi pengawas yang hebat, cerdas dan unggul, serta terciptanya student well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Elias, sudah cukup? Nah, baik Bapak Elias, kita berikan apresiasi dulu sama Bapak Elias. Salut, jempol 2 untuk Bapak Elias. Terima kasih, presentasinya luar biasa. Walaupun ada kendala, tetap tampil dan sesuai waktu pas 08.33 dilanjutkan waktu yang sisa ini untuk kita sama-sama sharing, memberikan penguatan kepada Bapak Elias. Waktu ini saya buka seluas-luasnya untuk teman-teman dan khususnya untuk Bapak Tom sebagai narasumber kita. Saya persilakan. Ya, yang mengangkat tangan lebih dahulu. Boleh Bapak kita langsung kepada peserta dulu Bapak Tom? Silakan. Oke. Baik, Bapak Ignas, silakan Bapak Ignas. Terima kasih atas waktunya. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Elias, di mana tidak semua orang bekerja di LSB, termasuk saya tidak bisa. Ya. Lalu dari hasil workshop, di mana semua guru sudah melaksanakan media pembelajaran adaptif. Apresiat Pak Elias. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ignas. Luar biasa. Terima kasih Pak Ignas. Yang berikut siapa? Bapak, silakan Bapak Gerard. Silakan Bapak Gerard. Baik, terima kasih Pak Ibu Albertin. Yang pertama saya beri apresiasi untuk Pak Ignas yang sudah mempresentasikan RPLTP-nya begitu sangat baik. Lalu yang kedua, Pak Ignas ini tipe pemimpin. Saya lihat gayanya hampir sama dengan Pak Jokowi ini.
Amin. Nasib berbeda ya. Saya juga jadi calon presiden untuk tahun 2024. Baik, itu saja saya kembali. Amin. Terima kasih Pak Geradus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Geradus. Pak Geradus bersama Bapak Inas, pada intinya kesimpulan memberikan apresiasi kepada Bapak Ilyas. Ya, masih ada waktu dari mungkin kita lagi satu atau dua teman kembalikan ke Bapak Tom. Ya, silakan Ibu Sariati. Saya Bapak Sidirin sini. Terima kasih Bu Alvin semuanya. Kasih jasa buat kita. Salut sekali Bapak Ibu, salut sebagai baiknya sampai ada posisi Pak Edi kepada saya pertama presentasi Bapak presentasi Silakan kita langsung kepada Bapak Ilyas untuk menjawab media yang dipakai di SLB. Kepada Bapak Ilyas. Oke, baik Bu. Ya, baik Bu Alvin dan Bu Sariati. Untuk media pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus memang tidak terlalu berbeda jauh dengan anak-anak normal. Terutama untuk anak-anak yang saya dampingi yang tunagrahita yang mengalami hambatan intelektual, ini adalah media pembelajaran normal yang disesuaikan dengan keterbatasan mereka. Namun untuk anak tunagrahita itu lebih bagus itu media pembelajaran langsung. Artinya begini, mengajar tentang mangga itu lebih bagus tanpa mangga dibandingkan tanpa pohon mangga atau boneka-boneka mangga. Yang lebih bagus adalah bentuk konkretnya. Karena anak-anak ini mengalami hambatan intelektual, mereka karakteristiknya lebih konkret. Jadi kalau kita bawa boneka, buah mangga ini seperti ini. Nah, lebih bagus kalau ada bentuk konkretnya itu lebih bagus untuk anak-anak, terutama Bu Sariati untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual. Sedangkan kalau anak-anak yang tunanetra itu lebih banyak konteksnya ke pendengaran dan keperabaan. Sedangkan kalau yang anak-anak bisu tuli itu lebih banyak main mata ya. Mereka konteks warna-warni, gambar-gambar itu tidak masalah. Jadi setiap karakteristik anak kebutuhan khusus atau anak-anak itu, demikian juga medianya harus sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu Sariati. Kebetulan saya anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, jadi memang harus benar-benar yang konkret yang diutamakan. Barangkali itu saja untuk singkatnya saja. Saya kembalikan ke Bu Sariati. Terima kasih. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Sariati. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ilyas dan Ibu Sariati. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Tom untuk memberikan masukan dan penguatan untuk Bapak Ilyas dan kita semua. Waktu tinggal 5 menit. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Alvin. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Pak Eli. Saya juga sepakat. Saya mungkin sama dengan Pak Ignas. Sebab kalau diminta jadi guru SLP itu saya pasti paling tidak bisa. Luar biasa sekali. Memang ujian apanya itu sudah terlewatkan. Jadi kalau yang bangsa begini ini kecil sebenarnya. Kalau yang begini-begini anak muda sekarang ini ece-ece. Gitu, luar biasa. Apanya bagus, tayangan dan lain-lain bagus sekali. Memang kendala teknis ya kita maklumi, saya paham sekali. Apalagi Ruteng, Manggarai hujan terus ini tetap pasti mengalami kendala teknis dalam hal
voice dan lain-lain itu wajar-wajar. Mungkin ada satu dua mungkin juga untuk teman-teman yang nanti yang belum ini soal pengurutan sekolah. Pak Eli satu tadi itu karya murninya SLBA karya murninya lebih dulu dari sekolah induk. Di ini kita mesti konsisten bahwa diawali dari sekolah induk baru ke sekolah magang. Urutan sekolah di semua semua rangkaian kegiatan. Jadi kalau menyebut dua sekolah itu mestinya sekolah induk kita dulu baru sekolah magang. Apapun kalau itu disebutkan berurutan. Nah, tadi ada di satu presentasi seperti itu. Kemudian ya teknis hal-hal teknis presentasi. Ini juga catatan untuk Bapak Ibu yang belum itu mohon menyesuaikan perhatikan baik-baik slide-slide yang ditulis di situ, gunakan kata-kata yang baku, yang standar lah. Ada tadi saya ketemu itu Pak Eli indikator yang bahasa Inggris indicator. Ada instrumen yang juga masih ada T belakangnya. Itu hal kecil sih, tetapi mesti kita sudah harus tahu. Untuk yang belakang, yang teman-teman yang belum, tolong hal-hal teknis seperti itu juga menjadi perhatian sehingga elok lah akan menjadi lebih tampan ketika tampil di sini. Nah, hal-hal kecil yang kadang juga orang tidak menganggap penting, tetapi ini menjadi ajang juga bagi kita. Ini mana yang pantas, mana yang bukan tidak pantas. Saya mungkin mesti diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Eli, luar biasa sekali. Kita lain bisa belajar. Sama-sama Bapak Tom, terima kasih banyak. Saya kembalikan Ibu Altin. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penguatannya. Sesungguhnya Bapak kita ini Ketua Agupena di NTT. Jadi teman-teman ya jangan salah menulis, ya jangan salah menulis. Ya, ini kalau soal menulis sangat kritis dan karena itu teman-teman tolong supaya apa yang Bapak Tom sampaikan ini ya kadang kita ada kata-kata atau lupa titik, lupa koma gitu. Ya, salut untuk Bapak ya sebagai penulis ya sudah banyak karya Bapak Tom yang saya lihat teman-teman. Gitu. Baik teman-teman, waktu masih ada sebenarnya 3 menit, tetapi mungkin ada Bapak Eli mau berikan sedikit masukan. Oke, Bu Altin. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Altin. Baik Bapak Tom yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati. Terus terang Bapak Tom, memang tadi malam sampai jam 1 malam ini sudah mengantuk bangun lagi jam 4 pagi ini sehingga mungkin untuk mengedit itu memangnya. Terus terang saya kelemahannya di situ. Terima kasih atas masukan yang sangat berharga dan sangat baik dari Bapak Tom untuk Pak Eli demi pengembangan tugas ke depan, apalagi tugas kepengawasan. Kemudian yang kedua, Bu Cici, terima kasih banyak karena rela ya, gara-gara listrik mati di Ruteng. Bu Cici harus saya sekali lagi pengertian baik dari Bu Cici dan pengertian baik dari teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam presentasi dan video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukses bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Elias. Kita semua berikan jempol untuk Bapak Elias. Ya, jempol 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita Bu Altin. Sesi yang kedua, Ibu Cici, dan mungkin kita ganti time